Hai Study Lovers, kekuatan militer Indonesia sangat sering disanding-sandingkan dengan tetangga sebelah, yaitu Malaysia. Itu bukan hal yang aneh jika mengingat kedua negara ini sering mengalami persinggungan, baik karena masalah budaya dan yang lain. Oleh sebab itu pula banyak yang membayangkan jika seandainya kedua negara ini berperang, kira-kira siapa yang jadi juaranya? Dari semua itu, sadar atau tidak sebenarnya negeri jiran itu sendiri menggantungkan masa depan militernya dari Indonesia. Buktinya mulai dari seragam hingga kendaraan tempurnya pun banyak yang dari buatan Bumi Pertiwi loh. Tidak percaya? Yuk simak langsung mengenai tak berdayanya militer Malaysia tanpa Indonesia. Eits, jangan buru-buru. Nah, Study Lovers, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kalian like dan subscribe dulu agar kami dapat mengembangkan channel ini untuk terus memberikan fakta-fakta menarik lainnya. Tanpa Indonesia, militer Malaysia kebingungan cari baju. Bukan lagi sebuah rahasia mengenai kemampuan Indonesia dengan menciptakan seragam militer dengan kualitas terbaik. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sekelas negara maju seperti Jerman dan Inggris pun sering belanja di Indonesia. Pasalnya, selain memang murah, baju milik Indonesia ini memang sudah diuji berkali-kali di sana. Nah, rupanya hal itu pula yang terjadi pada tetangga kita, Malaysia. Pasalnya, tanpa seragam anti-bom produksi Sretex ini, bisa dipastikan sekarang mereka kebingungan mencari produsen baju militer. Tidak hanya pasukan biasa ternyata, bahkan sekelas huru-hara dan pasukan khusus pun memakai produk buatan Indonesia. Bangga juga ya. Negeri jiran diam-diam doyan beli kapal perang buatan Indonesia. PT PAL Indonesia ternyata berkali-kali kebanjiran rezeki nomplok. Soalnya dapat pesanan untuk membuat kapal perang oleh Malaysia. Usut punya usut, ini bukan kali pertama nih negeri jiran meminta-minta perusahaan tersebut membuatkan alutsista. Menengok hasil pabrikan PT PAL yang memiliki kualitas yang baik dan harga terjangkau, alhasil tahun lalu Malaysia memesan beberapa unit kapal perang jenis MRSS lengkap dengan senjata-senjatanya. Bisa dibayangkan sendiri untuk negeri sekelas Malaysia yang sering di-backing FPDA saja sampai minta buatkan di Indonesia. Berarti memang terbukti hebatnya negeri kita ini. Itu baru Malaysia loh, belum negara-negara lain yang juga menjadikan Indonesia sebagai produsen kapal tempurnya, seperti Filipina dan yang lain. Tanpa panser Indonesia, Malaysia bisa mati kutu karena rugi. Siapa sangka panser buatan kita pun diminati oleh Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, bahkan negeri jiran ini sempat membeli sampai 30 unit dalam periode beberapa bulan saja. Usut punya usut, semua langkah tersebut diambil bukan tanpa alasan, melainkan sudah perhitungan yang matang. Ya, Indonesia adalah negara paling dekat, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transport berlebih jika ingin impor barang. Kedua, panser harga Indonesia ternyata lebih murah dari milik Prancis. Namun kualitas sama bersaing. Bayangkan saja untuk milik Prancis pada 10 miliar per unitnya, sedangkan milik Indonesia hanya 5,5 miliar. Jadi wajar kalau Malaysia berlangganan ke Bumi Pertiwi. Si burung besi Indonesia selalu dibutuhkan oleh negeri jiran. Satu komoditi lagi nih yang sering dibeli oleh Malaysia dari Indonesia adalah sebuah pesawat tempur pengangkut prajurit. Apalagi ketika melihat pertama kali CNN 235 dipublikasikan, negeri jiran langsung tertarik untuk membeli pesawat tersebut. Bagaimana tidak, lawang pesawat diklaim terbaik se-Asia Tenggara. Tak butuh waktu panjang, alhasil masing-masing negara pun saling mengikat kontrak atas jual beli alutsista udara yang satu ini. Tidak tanggung-tanggung, Malaysia langsung membeli 8 unit. 6 unit digunakan untuk militer, sedang 2 unit lainnya untuk VVIP, sekelas Perdana Menteri dan lainnya. Dengan adanya fakta-fakta yang ada di atas membuktikan kalau memang Malaysia membutuhkan bantuan Indonesia dalam masalah alutsista. Kita warga Indonesia patut bangga karena bisa lebih maju dari mereka soal militer. Cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan kalau kalian merasa informasi ini sangat berguna, sudahlah kiranya Study Lovers sekalian memberikan like,
komen, serta subscribe channel ini agar kami dapat terus mengembangkan serta menyajikan informasi-informasi menarik untuk kita semua. See you!